Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, sebelum kursi dilanjutkan, untuk terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimahullah yang dimuliakan oleh Allah dimanapun saja berada, pada kesempatan kali ini mungkin ada sedikit yang berbeda dari video-video sebelumnya, yang mana di sini saya akan membahas tentang 3 syarat untuk menjadi manusia yang sukses dan beriman. Ya, itu temanya. Jadi pada dasarnya begini, mungkin ada yang bertanya, Gus, ini kok videonya yang diupload cuma uang dan uang. Iya, yang nomor 1 kan ibadah, Gus. Betul. Nah, tapi sekarang begini, saya kembalikan, apakah dengan semua tanggung jawab yang sedang kita pikul saat ini tanpa uang, ibadah kalian bisa fokus? Contoh kecilnya saja begini, dalam hukum Islam itu selalu diajarkan untuk perbanyak bersedekah dan berbuat baik kepada orang lain. Syukur-syukur kita bisa membantu, kan seperti itu. Karena di satu sisi kita ingin membantu, nah tapi di sisi lain apa yang harus saya bantu? Karena uangnya tidak ada. Untuk kebutuhan diri sendiri dan untuk keluarga saja nggak cukup. Nah, di sini akhirnya apa? Beribadah pun ya saya rasa tidak akan bisa fokus. Nah, artinya memang uang bukan segala-galanya, ibadah tetap nomor utama, tapi mulai sekarang coba diubah mindsetnya. Tanpa uang hidup saya tidak berguna. Ya. Jadi jangan lagi kita mengeluh, kok malah mengeluhannya beda, nggak boleh. Jadi ada beberapa larangan yang memang harus dijaga ucapannya. Makanya di sini pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan 3 sistem, yaitu adalah sistem pengembangan diri, ya, sistem pengembangan dirimu, finansialmu, dan spiritual. Nah, 3 syarat ini harus bisa mencakup menjadi salah satu pada diri kita. Untuk menuju apa? Menuju untuk menjadi manusia yang sukses. Ya. Jadi go, mulai sekarang mindsetnya dirubah. Jangan lagi ada kata-kata uang itu susah dicari, uang itu susah untuk didapatkan, rezeki itu sangat sulit untuk didapatkan. Nah, itu terjadi karena dari pola pikir kita sendiri dan dari ucapan kita sendiri. Ya inilah diantaranya kategorinya. Di antara beberapa ilmu yang pernah saya ajarkan di video sebelumnya, itu di antara kategori magnet rezeki. Karena ucapan kita sendiri itulah akhirnya menjadi kenyataan. Jadi rubah mindsetnya. Saya berhak dan saya pantas untuk menerima rezeki dari Allah, dan saya berhak untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya agar bisa kumanfaatkan dalam hidupku di dunia ini dan di akhirat kelak. Nah, seperti itu. Karena begini saudara-saudaraku, pada dasarnya semakin kita memiliki harta yang lebih, ya, katakanlah berkecukupan dalam sejarah materi atau ekonomi, itu suatu kebanggaan yang luar biasa. Tapi apa jadinya kalau kita tidak bisa membantu orang lain? Hanya sedih walaupun keinginan kita besar. Ya pengen sih Gus, tapi kenyataannya memang saya nggak punya rezeki. Coba gunakan 3 rumus ini, ya. Mulai diubah mulai detik ini setelah kalian semuanya mendengarkan audio ini, ya.
Fokuslah ke pengembangan diri kalian itu sendiri, ke finansial kalian itu sendiri, dan spiritualnya ditingkatkan. Spiritualnya dari segi apa? Dari segi ibadahnya, ya. Itu semuanya dirubah. Insya Allah nanti akan ada hasilnya. Ya, walaupun ada sebagian orang, sholat saya sudah cukup Gus, alhamdulillah, ibadahnya bagus, sedekahnya cukup. Nah, hanya saja kadang manusia itu tidak bisa menilai diri sendiri. Makanya itu introspeksi diri dan dibenahi. Walaupun itu hanya masalah sepele, kadang akan menjadi faktor atau berdampak, ya, menjadi faktor penyebab keterlambatannya atau lambatnya dalam kita berproses untuk mendapatkan rezeki yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi dari proses pengembangan diri itu artinya apapun yang kita memiliki skill apa nih, saya ini ahlinya berdagang, ya sudah, kembangkan potensi-potensi dalam mengembangkan diri kamu sebagai pedagang. Saya penyanyi, ya kembangkan dalam beradu suara, seperti itu. Berbisnis seperti itu juga sama. Jadi semuanya jika kita kembangkan dengan sungguh-sungguh, itulah jalan sebetulnya yang menuju kesuksesan kita, ya. Yang keduanya, diubah secara finansial, diubah secara keuangannya, diubah secara manajemennya. Mungkin yang selama ini seharusnya tidak dibeli, malah dibeli. Yang seharusnya diwajibkan, malah ditinggalkan. Nah, sekarang fokus dulu pada satu titik pokok dan tujuan. Yang kira-kira itu tidak diperlukan, jangan dibeli. Beli saja kebutuhan pokok, ya apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Apalagi sampai dibela-belain tuh ngutang ke bank dan sebagainya. Apalagi sampai berhubungan dengan berurusan dengan hutangnya sifatnya riba. Nauzubillahimin, ya percayalah, semakin kalian berhutang dengan yang namanya riba, itu sebetulnya bukan solusi. Jadi bahasa kasarnya gini, kalau kalian sudah melakukan yang namanya riba, itu sama saja sudah menggali kuburan kalian sendiri. Tidak pernah ada ceritanya, sekalipun saya mendengar orang dari berhutang riba itu hidupnya sukses mulia, pasti ujungnya hancur. Nah, tinggalkan itu. Jadi apapun yang ada sudah terima, syukuri. Itu diantaranya. Untuk yang ketiga, spiritualnya ditingkatkan. Dalam arti apa? Beribadahnya diperkuat, ya. Wirid zikirnya diperbanyak. Jadi jangan malah banyak maksiatnya, ibadahnya sedikit. Nah, ini nggak boleh. Kadang kita juga nggak mau nyadar diri, egois, merasa sudah benar, merasa sudah baik. Ya nggak boleh begitu. Karena yang bisa melihat diri kita itu orang lain, bukan diri kita sendiri. Tapi kalau orang lain sudah mengatakan, katakanlah orang lain sudah mengkritik kita, kamu tuh sebenarnya kok begini, jangan begitu dong. Ternyata kita nggak terima. Coba mulai detik ini, renungkan kata-kata saya ini, introspeksi diri, di mana kesalahan saya, tingkah laku saya, ucapan saya, tindak tanduk saya. Nah, di situ nantilah ada endingnya, kalian akan menyadari semua kesalahan itu dan belajar untuk merubahnya. Secara sedekah pun sudah beberapa kali saya ajarkan di video-video sebelumnya. Kalau selama ini kita bersedekah kepada orang lain, kemudian malah kita yang berharap diminta didoakan. Nah, sekarang diubah. Apapun yang kita berikan kepada siapapun, itu bukan hanya harta atau benda atau uang apapun bentuknya, tambahi lagi dengan bumbu doa. Doakan dia. Nah, ini manusia yang luar biasa. Kenapa? Sudah memberikan sedekah, menafkahi, artinya, nah, masih juga kita doakan. Padahal logikanya kita yang memberi, kita yang minta didoakan dong. Ini enggak. Kok bisa Gus? Bisa. Maka yakinlah pada saatnya nanti orang yang telah kalian sedekahi itu dan yang kalian doakan itu pada masanya itu kembalinya kepada diri kalian sendiri, ya. Dan perbuatan sangat mulia. Artinya apa? Memberi tanpa mengharap. Jadi memberinya jor-joran aja, loss. Contohnya, saya punya uang 1 juta, saya berikan sedekah kepada si A. Setelah itu saya doakan semoga murah rezekinya, sehat selalu, menjadi rumah tangga keluarga yang damai sejahtera dan sebagainya. Berikan doa terbaik untuk orang yang telah kita sedekahi tadi. Insya Allah, maka nanti dengan sendirinya kalian akan terkejut karena rezeki dari segala penjuru itu akan datang dengan sendiri tanpa kalian duga. Itu diantara kuncinya. Yang kedua, perlu saya ingatkan lagi, jangan selalu protes
Kalau kita sudah melakukan kebaikan sekali, ya sudah, lupakan. 2 kali lupakan, 3 kali lupakan. Nah ini kan enggak, baru melakukan seumur hidup, baru sekali itu juga maunya diungkit-ungkit, disebut lagi. Berapa kali saya katakan, kalau masih ada di antara saudara-saudara melakukan hal seperti itu, yang saya khawatirkan apapun yang menjadi tujuan kalian itu berpotensi gugur. Karena apa? Karena masih disebut, masih diungkit, masih diucapkan. Jadi nggak perlu, apapun sudah kita berikan kepada siapapun, berapapun, itu cukup, hanya Allah dan saya yang tahu. Jadi bahasanya apa? Tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu, ya. Untuk mengubah mindsetnya dari kata-kata susah menjadi mudah, kata berat menjadi ringan, kata lelah menjadi rela. Walaupun pada dasarnya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Contohnya begini nih, nah, saya berjualan, istri di rumah, begitu pulang ditanya sama istri, gimana Pak jualannya hari ini? Alhamdulillah sepi, gak ada yang beli. Nah, kok bisa ya? Pada kenyataannya gak ada yang beli, tapi kok malah mengucapkan Alhamdulillah. Lalu apa kata Allah? Ini di antara hambaku yang sangat luar biasa. Karena apa? Ini adalah makhluk yang luar biasa. Aku berikan ujian dalam beberapa waktu yang cukup lama. Berjualan, gak ada yang beli. Jualan ini bangkrut, tapi lisannya masih mengucapkan terima kasih. Logikanya begini, saudaraku. Diberikan ujian oleh Allah seberat itu dalam rumah tangga atau kehidupannya, secara materi, secara ekonominya, masih bisa mengucap syukur kepada Allah, masih berterima kasih kepada Allah. Apalagi jika itu diberikan sesuatu yang berupa rezeki yang besar. Seperti apa? Terima kasihnya lebih luar biasa. Ini sebetulnya orang yang ditunggu oleh Allah, orang yang sebetulnya bisa memposisikan dirinya sendiri pada situasi apapun, melakukan apapun itu tanpa pernah berharap imbal balik balasan, berterima kasih dan bersyukur dalam keadaan situasi apapun, ya. Kalau dua itu sudah dipegang, apalagi ibadahnya sudah bagus, sholatnya sudah nggak bolong-bolong lagi, sudah tepat waktu, diperbanyak lagi dengan wirid yang zikir, dan kita bisa istiqomah dalam melakukannya. Jangan banyak protes selama dalam kita melaksanakan ini. Insya Allah niscaya nanti pada saatnya Allah akan memberikan suatu imbalan yang pantas untuk diri kalian atas apa yang telah kalian lakukan selama ini. Baiklah saudaraku, pada kesempatan kali ini itu saja sedikit pesan dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak audio ini. Kurang lebih mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Mohon dimaafkan dari lahir dan batin, karena pada dasarnya kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan manusia tidak pernah luput dari namanya khilaf dan salah. Mohon dimaafkan dari lahir dan batin. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Jika ada yang ingin berkonsultasi langsung seperti biasanya, bisa menghubungi di nomor WA saya, selalu ada tertera di kolom deskripsi. Insya Allah nanti akan saya bimbing untuk step by stepnya supaya untuk menuju kesuksesan, insya Allah. Dan perlu saya garis bawahi, semuanya bersifat gratis, tidak berbayar. Ikhlas dari Ta'ala, saya akan membantu memberikan solusi untuk saudara-saudaraku dimanapun saja berada, dengan satu catatan, untuk dalam hal kebaikan dan bersungguh-sungguh. Baiklah, di akhir kata ini saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.